warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Anzani Faliha Nelaturajua dari kelas 6C. Hari ini, Fali akan menceritakan kisah hijrah dan misi Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Yuk kita simak bareng-bareng. Hijrah dan misi Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, kota Madinah dikenal dengan nama Yathrib. Agama yang dianut kota Yathrib adalah Yahudi, Nasrani, dan juga Bagan. Yathrib memiliki dua kebudayaan, yaitu kebudayaan Arab dan juga kebudayaan Yahudi. Kedua bangsa tersebut berkembang menjadi beberapa suku atau kabilah, yaitu kabilah Aus, kabilah Kharaj, dan kabilah Yahudi. Yathrib berada di tempat yang strategis sebagai jalur penghubung perdagangan antara kota Yaman dan Syria. Kota Yathrib termasuk daerah yang subur. Kota Yathrib terdapat di daerah persawahan dan perkebunan yang menjadi sandaran hidup penduduk setempat. Penghasilan terbesarnya adalah anggur dan juga kurma. Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Hampir semua umat Islam meninggalkan kota Mekah dan berhijrah ke Yathrib. Karena ketakutan kaum kafir Quraisy, mereka merencanakan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Pada malam akan hijrah, Nabi Muhammad SAW meminta Ali bin Abi Thalib untuk memakai mantelnya dan berbaring di tempat tidurnya. Kemudian, diam-diam Nabi dan Abu Bakar berhijrah ke Yathrib. Awalnya, algojo kafir Quraisy mengira yang tidur di tempat tidur Nabi adalah Nabi Muhammad SAW. Ternyata setelah mengetahuinya, yang tidur adalah Ali bin Abi Thalib, bukan Nabi. Mereka lalu menyeret Ali ke Masjid Haram untuk disiksa, tapi kemudian dilepaskannya. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar melewati jalan yang berlawanan. Jalan yang mereka lewati berbeda yang dilewati para sahabat untuk berhijrah. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar bermalam di Gua Tur sampai situasi aman. Sementara itu, kaum kafir Quraisy mengadakan sayembara. Bagi yang menemukan Nabi Muhammad SAW, mereka akan mendapatkan 100 ekor unta bagi yang menemukannya. Saat berita itu terdengar oleh Suraqah bin Malik, ia teringat bahwa tempat tinggalnya searah dengan Nabi berhijrah. Dia pun segera mengejar Nabi. Suraqah bin Malik menghalangi orang-orang untuk tidak melewati arah Nabi Muhammad untuk pergi berhijrah ke Madinah dengan niat dia ingin memperoleh unta-unta itu seorang diri. Suraqah bin Malik mengejar Nabi dengan kuda terbaiknya. Ketika Nabi ada di hadapannya, tiba-tiba kudanya terjerembab hingga 3 kali. Waktu ia hendak memanah Nabi, seketika tubuhnya kaku. Seketika ia sadar bahwa yang ia kejar adalah bukan orang biasa. Suraqah bin Malik meminta maaf kepada Nabi karena ia menyadari bahwa yang ia kejar bukanlah orang biasa. Nabi memaafkannya dan menjanjikan belas Kisra Persia. Setelah itu, Suraqah pergi menghalang orang yang ingin menemukan Nabi sampai akhirnya Nabi tiba di Madinah. Langkah-langkah dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Yang pertama,
membangun masjid. Tujuannya mempersaudarakan kaum muslimin dari kota Mekah atau Muhajirin dan dari kota Madinah atau Ansorin. 2. Bermusyawarah. Untuk merumuskan pokok pemikiran yang akan dijadikan undang-undang, tujuannya memuat aturan yang berkenaan dengan kaum Muhajirin dan Ansorin dan kaum Yahudi yang siap hidup berdampingan secara damai dengan umat Islam dikenal dengan Piagam Madinah. Demikianlah video dari Fali. Fali ucapkan terima kasih. Semoga videonya bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hijrah untuk merdeka.